Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Aulia Herunisa dari kelas PBSIF Angkatan 2023 dengan NIM 230201300040. Nah, di sini aku akan mengerjakan sebuah tugas UAS matkul membaca sastra dari Bapak Rido, yaitu membaca sebuah cerpen. Nah, di sini aku akan membacakan sebuah cerpen karya Mas Dar Zainal yang berjudul Mira Ingin Jadi Batu. Nah, cerpen ini di-post di web Ruang Sastra pada tanggal 11 Juni tahun 2023. Langsung aja yuk ke cerpennya. Malam sehari sebelum pembagian rapor kenaikan kelas, Mira menatap cermin dalam kamarnya. Dia mendengar suara-suara dari dalam dirinya. Ya Tuhan, mengapa anak ini bodoh sekali? Mengapa dia tidak bisa memahami angka-angka, penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan, dan soal cerita? Ah, apa itu semua? Mengapa teman-temannya pintar dan dia tidak pintar? Padahal hampir setiap malam Mama menyuruhnya belajar. Memelototi buku-buku penuh tulisan, penuh angka, penuh tanda-tanda aneh, bikin kepala pusing saja. Lebih asyik menggambar, mewarna, bikin komik. Tapi sayang, komik tidak diujikan di sekolah. Aduh, berarti dia tetap saja bodoh, dan besok pasti dia tidak naik kelas. Mira memelototi sosok dalam cermin, tidak tersenyum. Rasanya dia tidak mengenal baik sosok dalam cermin itu. Dia hanya tahu, gadis dalam cermin itu adalah gadis paling tolol di kelas. Tak pernah dapat nilai bagus, tidak banyak disukai teman-teman, dan selalu menjadi bulan-bulanan omelan para guru. Bocah goblok, bocah tolol, bocah malas. Mira menjulurkan lidahnya pada sosok yang ada dalam cermin. Sosok itu turut menjulurkan lidah. Bagaimana Tuhan menciptakan anak sebodoh itu? Tapi kata Pak Huda, guru agama di kelasnya, ciptaan Tuhan itu semuanya sempurna. Tidak ada yang cacat, tapi mengapa dia bodoh? Apakah bodoh itu tidak sempurna? Apakah bodoh itu sama artinya dengan cacat? Dia masih mengawasi sosok dalam cermin, hingga pekian Mama dari luar kamar membuatnya terenyah. Mira, matikan lampunya dan cepat tidur. Besok pagi kita ambil rapormu. Kita lihat apa kamu bakal naik kelas atau mendekam di kelas 4. Mira tak ingin pagi datang terlalu cepat. Tidur terlalu cepat membuat pagi datang lebih cepat. Tapi bagaimanapun, Mira tak mungkin membantah Mama. Maka dia lekas berangkat tidur dan Mira tak menyangka pagi datang jauh lebih cepat dari dugaannya. Suara Mama menggema dalam kamar, menyuruhnya bangun dan bersegera. Mira bergegas. Dia benar-benar merasa seperti mesin yang harus lekas sibuk, harus lekas bekerja. Perjalanan dari rumah ke sekolah terasa begitu menjemukan. Sepanjang perjalanan, di belakang Mama, di atas jok motor yang berderit-derit, Mira memejamkan mata rapat-rapat. Ketika motor Mama berhenti, dia membuka mata dan tiba-tiba dia sudah berada di sekolah. Segala sesuatu yang dia takutkan selalu datang tepat waktu. Begitu sampai di depan kelas, dia hanya duduk diam di bangku panjang yang berjajar di sana. Terkembang layar kecemasan di wajahnya. Kejadian itu selalu terulang hampir tiap semester, tiap tahun. Entah kenapa setelah menerima rapor, Mama selalu berubah menjadi naga yang ganas. Benar-benar persis. Dia teringat semester lewat. Selepas pembagian rapor, begitu Mama keluar dari ruang kelas, Mama langsung menyeretnya pulang. Dalam perjalanan pulang, wajah Mama masam dan kaku seperti arca raksasa. Mira menyembunyikan ketakutannya dalam diam. Sampai di rumah, Mama langsung mendudukkannya di kursi tamu, sangat kasar. Rapor dibanting di atas meja dalam keadaan terbuka. Lihat nilaimu, lihat, merah semua. Kamu selalu bikin malu Mama. Tak pernah bisa bikin Mama bangga. Mama mendorong-dorong jidat Mira dengan jari telunjuknya, seperti hendak mencocok matanya. Dari dalam lembar rapor itu, tiba-tiba Mira melihat angka-angka merah perlahan bergerak dan terbang menjadi naga-naga mungil yang menyemburkan api. Ekornya digibas-gibaskan serupa tamparan. Naga-naga itu terbang perlahan mengitari kepala Mama, lalu menyusup satu persatu ke dalam kepala Mama melewati ceruk telinga. Dia melihat Mama menghela napas berat.
sebelum menyemburkan api dari mulutnya disertai tamparan dan cubitan di paha, bertubi-tubi, dan itu kerap terjadi. Mira berdiri dari duduknya, masih menunggu, harap-harap cemas. Beberapa kali dari kaca jendela, dia mengintip ke dalam kelas yang pintunya tertutup. Tampak Bu Guru Karti berdiri di depan kelas, mulutnya komat-kamit menjelaskan sesuatu. Sesekali tangannya memperagakan ucapannya yang entah apa. Dia melirik Mama yang duduk di bangku nomor 3 dari belakang. Kembali terkilas dalam kepalanya, jika sampai dia tidak naik kelas, pasti Mama akan berubah menjadi naga yang lebih ganas. Berapa tamparan yang mesti dia dapat hari ini? Berapa cubitan? Mira kembali duduk, masih dalam gelisah. Dia menilik teman-temannya yang tengah asyik bermain congklak. Beberapa ada yang bermain lompat tali sambil cekikian. Anak-anak laki-laki juga tampak begitu ceria, menendang bola, menyundul bola, dan berteriak, "Gol!" ketika bola masuk ke dalam gawang. Sekilas Mira menyunggingkan senyum, betapa cerianya mereka. Mira jadi bertanya-tanya, apakah mereka tidak khawatir jika nilai rapor mereka berwarna merah? Ataukah mama mereka tidak pernah marah ketika nilai rapor mereka berwarna merah? Mira sungguh ingin jadi seperti mereka, ingin punya mama seperti mama mereka. Mira mengabaikan semua itu. Dia menyesal, hampir saja dia membenci mama. Untungnya dia teringat pelajaran agama tentang berbakti kepada orang tua. Dia teringat pesan Pak Huda, betapa beruntungnya anak-anak yang masih memiliki orang tua. Dia juga teringat cerita Malin Kundang yang pernah dia baca di perpustakaan sekolah. Kisah si anak durhaka. Mira membayangkan jika dia membantah kata-kata mama, bisa-bisa dia dikutuk menjadi batu, seperti Malin Kundang. Duh, bagaimana rasanya dikutuk menjadi batu. Mira tersentak dan hampir terjungkal dari bangku ketika mendengar suara entakan pintu kelasnya terbuka. Dia memperhatikan para orang tua berbondong-bondong keluar dari ruang kelas. Beberapa ada yang tersenyum, namun juga ada yang mukanya ditekuk ke bawah. Mereka berbisik satu sama lain hingga suara itu tampak seperti dengungan lebah. Namun kebanyakan dari mereka tampak sangat bahagia. Orang tua yang memeluk dan mencium kening anaknya. Dua hal yang tak pernah dilakukan Mama Mira terhadap Mira. Mira hanya terbengong-bengong melihat pemandangan di hadapannya. Dia cemas sekali. Satu persatu orang tua keluar dari ruang kelas. Tapi mamanya belum. Dia kembali mengintip ke dalam ruangan. Tak ada seorang pun kecuali mamanya dan Bu Guru Karti yang tengah duduk berhadap-hadapan dengan wajah serius. Mira mencium firasat kurang enak. Mengapa mama dipanggil terakhir dan sendirian? Apakah Mira tidak naik kelas? Yang dia amati, jika ada orang tua dipanggil sendirian, lalu mengobrol agak lama dengan wali kelas, artinya anaknya tidak naik kelas. Mira semakin takut dan mengkerut. Keringat dingin pun mulai mengembun di dahinya. Rasa takut itu membuat tubuh Mira gemetar hebat. Dadanya sesak dan mendadak air mengembang di pelupuk matanya. Kepalanya juga mulai terasa pening, seperti berputar-putar. Mira memejamkan mata, mengepalkan telapak tangannya erat-erat, mencengkaram jari kakinya dan dalam sepatu. Mengadukan gigi-giginya sambil terus mengeram. Dengan begitu, dia berharap tubuhnya tidak berguncang karena tangisan. Mira melakukannya hingga detik dan menit mulai berlalu, hingga dia merasa seluruh tubuh dan sendi-sendinya terasa pegal dan kaku, seperti mau jadi batu. Berkelebat beberapa nasihat dalam kepala Mira, anak yang mengecewakan orang tua dan tak pernah membuat bangga orang tua termasuk anak durhaka. Seperti Malin Kundang bakal jadi batu. Mendadak Mira berpikir barangkali begitulah rasanya ketika Malin Kundang hendak menjadi batu. Tubuhnya mulai terasa pegal dan kaku. Mungkin aku mau jadi batu, tapi kalau dipikir-pikir jadi batu sepertinya tidak terlalu buruk. Aku tak perlu lagi menangis bila dipukul mama, tak perlu gemetar bila diteriaki mama, dan yang paling penting, tak perlu lagi berhadapan dengan rapor beserta angka-angka merah yang ada di dalamnya. Aku mau jadi batu saja. Aku mau jadi batu saja. Mira terus memejamkan mata, bahkan ketika mama keluar
dalam kelas dengan wajah bersungut-sungut menyeru Mira untuk ikut pulang. Mira masih saja berdiri dengan mata terpejam. Mira! Mira mendengar suara pekikan mama, tapi dia tak mau pergi dari tempatnya sebab tak lama lagi dia bakal jadi batu. Mama memekik lagi. Mira masih bergeming, sampai Mama menyeret tangan Mira dan membuat tubuh Mira yang kaku roboh ke tanah. Mengapa terjatuh membuat lutut dan tanganku sakit? Apakah menjadi batu tetap bisa membuatnya merasakan sakit? Mama terus memekik-mekik sambil berusaha menyeret Mira. Mira tak bersuara, matanya terus terpejam, guru-guru berdatangan, teman-teman Mira berkerumun. Mira tak perlu tahu kalau dia dan mamanya sudah jadi tontonan orang satu sekolah. Aku mau jadi batu. Aku mau jadi batu. Selesai. Cerpen Mira ingin jadi batu ini menggambarkan seorang tokoh bernama Mira yang memiliki rasa rendah diri dan tidak percaya diri yang timbul akibat ketidakmampuan dia terhadap pelajaran-pelajaran sekolah, dan dia merasa terbebani oleh harapan-harapan dari ibunya. Dan melalui dialog internal Mira, aku sebagai pembaca juga turut merasakan ketidaknyamanan dan kecemasan yang dia alami. Cerpen ini memiliki plot atau alur yang terlalu cepat dengan konflik dan penyelesaian yang terjadi dalam waktu yang singkat pula. Jadi ketika kita membacanya tuh terkesan terburu-buru dan tidak diberikan ruang yang cukup bagi pengembangan karakter dan konflik yang lebih mendalam. Pembaca juga tidak diberikan latar belakang yang cukup lengkap mengapa sosok Mira ini menjadi lemah motivasi atau diberi penjelasan tentang kepribadiannya secara lebih menyeluruh. Jadi sulit untuk benar-benar terhubung dengan penggambaran karakter dalam cerpen tersebut. Dan aku sebagai pembaca juga ditinggalkan dalam perasaan yang terbuka dan tanpa pemahaman yang lebih lanjut bagaimana karakter-karakter yang ada dalam cerpen tersebut akan berkembang setelah terjadinya beberapa kejadian dalam cerita tersebut. Tapi secara keseluruhan, cerpen ini seru banget untuk dibaca.